Saudara mutua, di perut bumi Aceh ini kaya dengan bahan tambang. Tak kurang dari 21 bahan tambang ada di sekitar kawasan ekosistem Lauser, mulai dari batu gamping untuk bahan baku semen, batu bara, minyak bumi, gas alam, batu giok, biji besi, nikel, tembaga, mangan. Ada yang menyebut di bawah lapisan tanah kawasan Lauser ini terdapat uranium yang merupakan bahan tambang paling dicari saat ini untuk bahan penghasil reaktor nuklir, dan hanya sedikit negara di dunia yang memilikinya, sehingga harganya bisa 100 kali lebih mahal dari emas. Sahabat berbagi info, kami mengupas pembahasan tentang uranium yang ada di Aceh. Namun sebelum kita memulainya, alangkah baiknya jika sahabat mensubscribe channel ini agar mendapat notifikasi video terbaru dari kami nantinya. Dan jangan lupa like dan share agar bangsa kita tahu kekayaan alamnya. Tanggal 26 Maret 1873, Kerajaan Belanda memaklukmatkan perang kepada Kerajaan Aceh. Perang yang berkecamuk terus-menerus selama puluhan tahun adalah perang yang terlama dan terpanjang dalam sejarah kolonial Belanda. Aceh merupakan provinsi paling ujung Sumatera. Menurut sejarah yang ada, Aceh dulunya dikenal dengan salah satu daerah terkaya dan makmur pada masa Kerajaan Sultan Iskandar Muda. Tetapi pada saat zaman modern ini, Aceh seperti orang kaya yang sedang dipenjara tanpa bisa berbuat apapun. Sehingga pada saat ini masyarakat Aceh hidup berkecukupan dan semakin sengsara. Akan tetapi, para penguasa daerah semakin hari malah semakin kaya raya. Seperti yang diketahui, Provinsi Aceh dikenal dengan sebutan Serambi Mekah dan melekat dengan syariat Islamnya. Sejarah mencatat bahwa Aceh merupakan salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara pada masa Iskandar Muda, dan Aceh merupakan pintu masuk penyebaran agama Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Aceh berpengaruh terhadap berdirinya beberapa kerajaan Islam, salah satunya Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam juga disebut dengan Kerajaan Aceh dan Kesultanan Aceh. Berdirinya kerajaan ini pada saat menjelang keruntuhan dari Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini mengalami puncak masa kejayaannya saat berada di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Pada masa Iskandar Muda, Aceh dikenal sebagai daerah termasyhur pada masa itu. Jadi rakyat Aceh kaya pada saat ini. Aceh memang kaya, bisa dikatakan sebagai salah satu daerah yang terkaya di Indonesia dengan sumber daya alamnya. Dari sumber daya alam yang ada di daratan seperti emas, perak, tembaga, uranium, hasil hutan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bukan hanya itu, sumber daya alam yang ada di lautan mau juga melimpah seperti minyak, ikan, wisata, dan masih banyak lagi. Sehingga Aceh bisa dikatakan sebagai daerah modal terbesar bagi bangsa Indonesia, baik dari segi pandang perjuangan kemerdekaan maupun dari segi sumber daya alam. Saudara mutua, tahukah Anda di hutan Aceh, di luar maupun di dalam kawasan ekosistem Lauser, juga disebabkan ahli fungsi lahan menjadi perkebunan dan kawasan pertambangan. Karena memang di perut bumi Aceh ini kaya dengan bahan tambang. Tak kurang dari 21 bahan tambang ada di sekitar kawasan ekosistem Lauser. Mulai dari batu gamping untuk bahan baku semen, batu bara, minyak bumi, gas alam, batu giok, biji besi, nikel, tembaga, mangan, perak, hingga emas. Bahkan ada yang menyebut di bawah lapisan tanah kawasan Lauser ini terdapat uranium yang merupakan bahan tambang paling dicari saat ini untuk bahan penghasil reaktor nuklir, yang hanya sedikit negara di dunia yang memilikinya, sehingga harga bisa 100 kali lebih mahal dari emas. Saudara mutua, Badan Tenaga Atom Nasional
atau disingkat dengan Batan yang melakukan penelitian di tahun 1987 pernah menyebutkan adanya kandungan uranium di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dan diperkuat oleh penelitian 4 ahli tambang Indonesia yang dirilis dalam Proceeding Presentasi Ilmiah Daur Bahan Bakar Nuklir 2 pada November tahun 1996 di Jakarta. Tapi informasi detail terkait hal ini tak pernah diungkap ke publik sampai sekarang. Selain minyak bumi dan gas, bahan tambang lainnya terdapat di daratan dan banyak yang berada di kawasan hutan. Karena itu, banyak pihak baik perseorangan maupun korporasi dari dalam dan luar negeri yang berebut ingin menguasai sumber daya alam tersebut dan kemudian melakukan penjarahan dengan mengobrak-abrik hutan Aceh. Dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah Aceh, apakah masyarakat Aceh juga ikut kaya? Sedangkan sebagian besar masyarakat Aceh masih dikategorikan sebagai kelas menengah ke bawah atau rakyat miskin. Mengapa masyarakat Aceh masih dikategorikan sebagai masyarakat miskin, sedangkan sumber daya alam yang kita miliki sangat melimpah dan apalagi ditambah dengan dana APBA yang diperoleh oleh pemerintah Aceh sangatlah besar. Memang Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah dan memiliki anggaran yang begitu besar, akan tetapi bukan rakyat miskin di Aceh yang merasakannya, melainkan para pemimpin-pemimpin rakyat dan para penguasa yang menduduki jabatan strategi di Aceh dan bertujuan untuk mengambil sumber daya alam yang dimiliki oleh Aceh. Sedikit demi sedikit, waktu demi waktu, sumber daya alam yang ada di Aceh mulai menipis dikarenakan telah dikuras oleh para pemimpin-pemimpin dan penguasa yang rakus dengan harta. Sejarah telah mencatat betapa melimpahnya potensi kekayaan alam yang ada di Aceh, sehingga dengan nafsu dan keserakahan di bawah kendali oknum-oknum pemerintahan, baik yang duduk di pusat maupun di daerah, dengan memanfaatkan dan berlindung mereka lewat peraturan dan perundang-undang yang mampu dibuat untuk kepentingan pribadi dan golongan kelompok tersebut. Sementara apa yang bisa dinikmati oleh masyarakat Aceh, sehingga masyarakat hanya dapat menikmati jalan umum yang rusak, fasilitas umum yang tidak memadai, serta sarana pendidikan yang tidak efektif. Bagaimana solusi agar rakyat Aceh dengan kekayaan alam dan lautnya agar tidak hidup di bawah garis kemiskinan? Biarlah pemimpin Aceh dan rakyat Aceh yang berpikir. Admin hanya menginformasikan bahwa kekayaan alam dan laut Aceh sangat melimpah ruah. Sekian dan terima kasih. Wassalam.